Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah, saya Ageng Septarini, dosen Sarjana Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju, di mana pada kali ini kita akan membahas tentang persalinan. Teman-teman sudah pasti ya, sudah tahu bagaimana asuhan persalinan tersebut, dan juga sudah tahu persalinan itu seperti apa, kemudian sudah tahu juga tanda-tanda dari persalinan, di mana kita mereview kembali nih persalinan tersebut, asuhan dari persalinan tersebut. Nah, di mana persalinan tersebut terbagi menjadi 4 kala, yaitu kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4, di mana teman-teman pasti juga sudah memahami semuanya. Saya yakin juga sudah mempelajari semuanya dan kita hanya mengulas kembali ya teman-teman ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang asuhan persalinan kala 1, di mana sebelum kita mengetahui apa persalinan mengetahui kala 1 itu, kita ketahui terlebih dahulu pengertian dari persalinan. Nah, persalinan dan kelahiran normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan, yaitu usia kehamilan 37 sampai 42 minggu. Itu sudah aterem ya. Lahir spontan dengan presentase belakang kepala, berlangsung dalam waktu 18 sampai 24 jam tanpa komplikasi baik pada ibu maupun pada janin. Baru kita setelah mengetahui pengertian dari persalinan, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi bahwa persalinan itu terbagi menjadi 4, itu kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Nah, kali ini kita akan membahas terlebih dahulu kala 1. Apa sih kala 1 tersebut? Salah satu yaitu persalinan yang dimulai sejak terjadinya kontraksi uterus, yaitu teratur dan juga meningkat, di mana meningkat dan teraturnya frekuensi dan kekuatannya. Kemudian hingga sampai serviks membuka lengkap, yaitu 10 cm. Nah, kala 1 ini terbagi lagi nih menjadi 2, mana di kala 1 ini ada yang namanya fase laten dan juga ada namanya fase aktif. Nah, fase laten yaitu pembukaannya sangat lambat, yaitu dari 0 sampai 3 cm, di mana membutuhkan waktu kurang lebih 8 jam. Sedangkan yang fase aktif, nah fase aktif terbagi lagi nih menjadi 3, yaitu fase akselerasi atau fase percepatan, di mana dari pembukaan 3 sampai 4 kemudian dicapai dalam waktu 2 jam. Jadi pembukaan 3 untuk sampai ke fase 4-nya itu adalah dalam waktu 2 jam, di mana kita ketahui bahwa fase aktif dimulai dari pembukaan 3, pembukaan 4. Kemudian, kedua adalah fase dilatasi maksimal, yaitu pembukaan per sentimeter sampai 9 selama 2 jam, yaitu adanya percepatan nih, percepatan pembukaan, yaitu dari pembukaan 4, kemudian dengan waktu 2 jam menjadi pembukaan 9. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya fase deselerasi, yaitu mulai lagi nih kurangnya kecepatan tersebut, di mana dari pembukaan 9 cm sampai 10 cm, yaitu selama 2 jam. Jadi pas mau untuk pembukaannya lengkap, maka dibutuhkan waktu 2 jam dari pembukaan 9 dari fase dilatasi tadi. Kemudian setelah itu, kita setelah mengetahui bagian-bagian dari fase dari skala 1, nah kita mengetahui ada yang pertama manajemen skala 1. Nah, apa saja sih yang ada di dalam manajemen skala 1 tersebut? Nah, yang pertama, kita mengidentifikasi masalah. Mana mengidentifikasi masalah ini agar kita mengetahui masalah apa nanti yang akan kita dapatkan. Dan agar kita bisa nih mengetahui masalah apa dan kedepannya kita memberikan rencana asuhan yang seperti apa.
Nah, yang pertama kita mengkaji riwayat kesehatan. Kita kaji riwayat kesehatan ibu tersebut seperti apa, adakah riwayat kesehatan yang lalu atau riwayat kesehatan sekarang ataupun riwayat kesehatan keluarganya. Kemudian kita menanyakan riwayat persalinan. Apakah ini ibu persalinan yang lalu adalah pernah normal ataupun operasi. Kemudian pemeriksaan fisik. Nah, di mana pemeriksaan fisik ini pada muka apakah ada udem atau tidak, pada jari, tangan, kaki, dan apakah ada pretibia tungkai bawah atau tidak. Kemudian warnanya pucat pada mulut dan konjungtiva. Ini merupakan data fisik terfokus pada saat persalinan yang kita identifikasi masalahnya. Kemudian pada TTV yaitu tekanan darah, nadi, suhu tubuh ibu. Kemudian refleks dari refleks patella, kemudian abdomen, bekas luka operasi ada atau tidak, tinggi fundus uterinya, kemudian gerakan janin, kontraksi, kemudian pemeriksaan Leopold dan penurunan kepala janin. Kemudian DJJ, apakah denyut jantung janinnya bagus, reguler atau tidak. Kemudian genital luar dan genital dalam, di mana kalau luar kita lihat apakah ada luka, cairan lendir darah, perdarahan, cairan ketuban, dan lain sebagainya. Nah, biasanya juga ada yang namanya genital dalam, di mana yang kita lakukan adalah vaginal tuse atau pemeriksaan dalam, yaitu untuk mengetahui apakah adanya penipisan serviks, kemudian dilatasi serviks, penurunan kepala, kemudian membran atau selaput ketuban masih ada atau tidak. Nah, setelah kita mengidentifikasi masalah, baru kita bisa menilai dan mendiagnosa dari yang telah kita identifikasikan. Mana menilai dan mendiagnosa ini berdasarkan temuan-temuan dalam riwayat kesehatan akan dapat kita ambil suatu keputusan. Nah, yang ketiga adalah manajemen aktif. Manajemen KALA1 ini adalah menilai kemajuan persalinan, di mana ada pemeriksaan vagina, kontraksi, dan palpasi abdomen, dan juga pemeriksaan ini kita lakukan yang namanya pemantauan, ada yang namanya partograf, yaitu dokumentasi yang kita masukkan ke dalam partograf untuk menilai kemajuan persalinan, di mana pasti teman-teman sudah tahu dong partograf dan juga sudah pernah melihat bentuk partograf seperti apa. Nah, nanti di pertemuan berikutnya atau di video berikutnya nanti akan dijelaskan lagi bagaimana eh, kita menggunakan partograf. Nah, setelah kita menilai kemajuan persalinan tersebut, karena kita bisa menggunakannya dengan partograf, kita membuat rencana asuhan. Nah, setelah kita mengidentifikasi, kemudian menilai dan mendiagnosa, kemudian juga kita sudah menilai kemajuan persalinan, baru kita membuat rencana asuhan yang ingin kita berikan pada ibu tersebut. Yaitu pertama, kita memantau perubahan tubuh ibu untuk menentukan apakah persalinan dalam kemajuan yang normal atau tidak. Kemudian memeriksa perasaan ibu dan respon fisik terhadap persalinannya. Kemudian memeriksa bagaimana bayi beraksi saat persalinan dan kelahiran. Kemudian membantu ibu memahami apa yang terjadi sehingga dia berperan serta aktif dalam menentukan asuhan. Kemudian membantu keluarga dalam merawat ibu selama persalinan, menolong kelahiran, dan memberikan asuhan pasca persalinan dini. Kemudian mengenali masalah secepatnya dan mengambil keputusan, serta tindakan yang tepat guna dan tepat waktu. Nah, kemudian pemenuhan kebutuhan fisik dan psikologi ibu dan keluarga. Kemudian baru yang terakhir adalah melakukan pemantauan KALA1 dan mengisinya di dalam partograf. Nanti pertemuan berikutnya atau video berikutnya kita akan membahas tentang partograf. Setelah kita mengetahui manajemen KALA1, nah yang kedua adalah asuhan pada KALA1. Nah, asuhan pada KALA1 apa saja? Yaitu pertama adalah asuhan sayang ibu. Yang pertama adalah asuhan sayang ibu.
di mana pertama kita memberi dukungan emosional pada ibu, bahwa ibu harus bangga dan mensyukuri anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan optimis bahwa ibu bisa mendidik anaknya dengan baik. Nah, kita harus memberikan dorongan, dukungan, baik emosional maupun fisiologis kepada ibu tersebut. Kemudian kita mengatur posisi yang nyaman bagi ibu, kemudian kita memberikan cukupan asupan cairan dan nutrisinya, kemudian keleluasan untuk ibu mobilisasi termasuk ke kamar kecil, kemudian penerapan prinsip pencegahan infeksi yang sesuai. Nah, kita sebagai bidan asuhan sayang ibu ini harus kita tetapkan pada ibu yang ingin melakukan persalinan. Nah, yang kedua adalah tentang penata laksanaan nyeri persalinan. Nah, zaman sekarang adalah banyak sekali apa saja yang akan dilakukan untuk mengatasi nyeri persalinan ini. Kadang ada juga yang tidak ingin mereka yang melakukan lahir normal bisa menggunakan operasi seperti itu ya. Nah, kita sebagai bidan harus memberikan message terlebih dahulu kepada ibu bahwa kita sebagai wanita memang kodratnya adalah melahirkan. Nah, di mana kita sebagai bidan juga bisa melakukan penata laksanaan nyeri persalinan, bisa dengan hal-hal yang akan kita lakukan seperti message dan lain sebagainya. Nah, kita ketahui dulu selama salah satu nyeri dihasilkan oleh dilatasi serviks dan SBR, segmen bawah rahim, di mana kan adanya pembukaan serviks ya, serta distensi dari uterus, di mana intensitas nyeri salah satu akibat dari kontraksi uterus yang involunter. Nyeri dirasakan dari pinggang menjalar ke perut ibu. Nah, ini seperti saya bilang tadi bahwa ada penata laksanaannya dan juga ada macam-macam tekniknya, di mana teknik-teknik non-farmakologi untuk mengatasi nyeri bisa kita lakukan sebagai seorang bidan. Dan nanti juga kita akan pelajari nih ya di pertemuan berikutnya dan juga video selanjutnya. Nah, ini bisa menjadi salah satu teknik non-farmakologi untuk mengatasi nyeri persalinan. Nah, yang pertama adalah counter pressure. Nah, ini gambarnya ya, teman-teman ya. Nanti di video berikutnya kita akan coba membahas tentang counter pressure. Kemudian yang kedua, nah ini ada yang namanya endorphin message, yaitu biasanya dilakukan dengan suami, di mana dia melakukannya suami yang melakukan ke ibu tersebut. Jadi kita sebagai bidan banyak nih hal-hal yang kita kerjakan, apalagi zaman sekarang ya, banyak pengetahuan-pengetahuan yang lebih maju lagi, kemudian yang bisa membuat kita tetap membantu ibu tersebut bisa mengatasi nyeri persalinan dan juga bisa mengatasi lamanya kemajuan persalinan, karena biasanya tingkat cemas itu bisa mengakibatkan nyeri persalinan pada ibu. Jadi itu bagaimana seorang bidan untuk bisa membantu ibu tersebut mengurangi kecemasannya sehingga berkuranglah nyeri persalinannya. Baik, terima kasih. Mungkin hanya ini saja yang saya dapat sampaikan. Nanti di video-video selanjutnya akan ada lagi video-video sharing kita, video-video pembelajaran kita yang akan saya sampaikan. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.